Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat saya, penonton-penonton yang setia. Di siang hari ini saya ingin ngevlog tentang duda-duda dan janda-janda, guys. Selama ini kan penasaran kan, bagaimana sih kisah hidup seorang duda dan janda-janda yang cantik-cantik di luar sana. Nah, ikuti terus videonya, jangan sampai dilewatkan, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke guys, check it out. Halo guys, hari ini saya mengundang seorang tamu yang mana dia sudah duda sekian lama. Mungkin adalah 55 tahun. Jadi bagaimana kisah hidupnya? Kita langsung panggil orangnya. Oke, ini dia Mas Arifin. Salaman dulu lah. Oke. Silakan duduk, Mas. Oke, Bang Da. Siapa namanya, Bang Da? Nama lengkap? Nama saya Arifin. Terus kepanjangannya nggak ada? Hanya pendek? Ya, segitu aja nama saya. Berarti memang pendek lah kisah cinta Pak Arifin ya? Begitulah. Masya Allah. Tinggal di mana, Bang Da? Sekarang ini kita berada di Marelan. Marelan, daerah Medan ya? Tanah 600. Tanah 600 ya? Sudah berapa lama menduda? Kalau menduda itu ya sekitar hampir kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun, berarti saya salah tadi bilang 5 tahun ya? Biasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, sebelum itu saya lupa pula nih. Abang Da memang bersedia kan ini dibuat konten, dimasukkan ke video? Kalau memang nggak bersedia, ya kita cari orang baru gitu. Ya bersedialah berbagi pengalaman hidup sebagai duda. Mana tahu pengalaman Abang Da ini bisa menjadi inspirasi untuk yang lain-lainnya, kaum muda, untuk yang lain. Bener. Yang menjalani hiruk-pikuk kehidupan rumah tangga gitu guys. Jadi saya ada beberapa pertanyaan nih Abang Da. Iya. Nah, karena mungkin ini pertanyaan dari komen-komen penonton Abang Da, karena mungkin penasaran mereka bagaimana sih kehidupan seorang duda dan janda. Dan gitu bagaimana sih kenapa kok bisa sampai terjadi hal yang tidak mengenakan. Tapi saya belum tahu nih itu tidak mengenakan atau memang enak gitu. Ya, nggak apa-apa nih kan Abang Da. Nah, ini sudah saya catat pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Nah, nggak apa-apa nih kan Abang Da. Nggak apa-apa. Biar rileks Abang Da. Abang Da ngerokok? Ngerokok. Boleh silakan ngerokok Abang Da. Asbaknya ada di bawah itu Abang Da, biar kita rileks Abang Da. Biar apa Abang Da? Mohon maaf tim kameramen. Biar rileks Abang Da. Jadi pertanyaan pertama nih. Sebelumnya pertanyaan perkenalan dulu kita. Yeah. Sehari-hari Abang Da ini kerjanya apa sih? Saya saat ini ya bekerja di bidang jasa lah, dikatakan ya. Biro jasa? Enggak, jasa dalam arti kata di bagian servis AC saya. Teknisi Abang Da? Ya begitulah. Waduh, sayang sekali ya wanita yang meninggalkan Abang Da. Teknisi itu, waduh, hitungan gajinya nggak bisa dipatokkan, bisa banyak, bisa jong ya. Nah, begitulah. Jadi hobi Abang Da apa? Ya kalau hobi saat ini sih ya paling-paling hanya bisa menenangkan diri aja. Hobi itu nggak ada intinya, karena udah lepas dari mantan itu, jadi macam nggak ada lagi untuk semangat hidup tuh kurang. Tapi untuk anak-anak ada masih gitu. Abang Da sudah tidak semangat untuk hidup? Ada, tapi untuk anak-anak gitu. Untuk anak-anak. Karena harapan kita memang ada di anak ya. Iya benar. Oke Abang Da. Nah, di situ untuk perkenalan profil kita Bang Da, ini pertanyaannya saya sampaikan. Iya. Kenapa Abang Da menduda saat ini? Ya, kita ini berbagi cerita ya, namanya pengalaman hidup juga. Ya kita pun nggak mau jadi duda kan gitu kan. Tidak ada orang yang mau jadi duda guys. Benar. Tidak ada orang yang mau jadi janda guys. Benar. Tapi karena memang keadaan bisa jadi ekonomi, terus komunikasi, itulah yang membuat suatu
keluarga itu tidak harmonis, guys. Oke, kita lanjut, guys. Lanjutkan Pak Abang Da Arifin. Ya seperti itulah, jadi saya berbagi ini udah berjalan kami hampir 20 tahun hidup berumah tangga, ya kan. Sudah 20 tahun Mbak Abang Da? Ya, hampir 20 tahun. Anak-anak sudah berapa anak? Anak 2. Anak 2 sudah? Iya benar, anak 2. Nah, udah gede-gede lah. Waduh, sudah sekolah ya? Udah ada yang tamat? Belum, udah mau tamat lah. Jadi sudah 20 tahun Iya. berkeluarga, menjalani hidup yang harmonis, tiba-tiba gitu aja. Nah, bener. Jadi itulah namanya pengalaman hidup tadi itu kan, memang jodoh itu pertemuan maut itu semuanya Allah yang ngatur gitu kan. Benar Abang Da. Kita udah berusaha, nah, kita semampu kita, ya ternyata memang sampai di situlah. Tapi harapan kita itu kan kepengennya kita itu sampai kita nggak ada di dunia ini gitu kan, sampai udah maut memisahkan kita gitulah istilahnya. Tapi apa mau dikata gitu kan? Apa mau dikata? Iya Bang Da. Berarti anak 2 ya? Iya. Berarti anak 2 dua-dua sama Abang Da atau sama istri? Sama saya satu lagi betulnya mau ikut 2 tapi karena tadinya si anak tadi masih sekolah, karena dia memikir untuk saya juga gitu kan, udah biar saya tinggal sama mak, katanya seperti itu. Biar nanti selesai saya baru saya nyusul abah, katanya begitu. Oh, berarti satu sama mantan saya, satu sama Abang Da. Iya benar. Oke Abang Da. Ini pertanyaan kedua Bang Da. Sudah 2 tahun Abang Da. Iya. Sudah 2 tahun Abang Da ini berduda. Kenapa tidak mencari penggantinya Bang Da? Apakah enak menduda? Saya sudah sebenarnya gini, ini kita potong dulu ya. Nah, sebenarnya kita tuh ngerokok Abang Da, biar rileks Abang Da. Sebenarnya ya dibilang enak sih enggak, dibilang enggak enak sih ya enggak juga gitu kan. Tapi ya apa mau dikata, ya inilah namanya perjalanan hidup gitu kan. Nah, jadi ada enaknya, ada enggaknya juga. Di saat kita itu ya enggak enak itu udah terus hujan seperti ini Bang. Seperti itu Bang. Jadi kenapa Abang Da tidak mencari lagi ya Bang Da? Usia berapa Bang Da usia? Ya usia sekarang ini ya 40 ke atas lah kita kira-kira gitu. 40 ke atas bisa jadi 60, bisa jadi. Cuman Abang Da kayaknya nggak cocok. 50, 40 nggak cocok. Cocoknya 30 tahun. Allahu Akbar. Karena gayanya Masya Allah masih keren, masih muda. Nah, sebentar lu, mohon maaf penonton, ini ngerokok ini supaya rileks penonton. Nah, jadi karena saya masih baru nih ya, jadi kalau nggak ngerokok kayaknya kurang keluar inspirasi. Mohon maaf nih ya guys ya. Oke guys, sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Kami ambil lepas 2. Oke, jadi tadi kenapa tidak mencari pengganti tadi, memang atau belum ada pengganti atau memang betah menduda Abang Da? Kepengennya sih mau cari pengganti, tapi kan kita itu kan perlu butuh proses gitu. Dalam arti kata kan jangan sampai terulang sampai kedua kali. Betul, seperti itu, dan kita pun harus kepengennya kita tuh dia bisa menyayangi anak kita gitu kan. Paling utama anak ya, anak dulu, bukan saya gitu. Utama anak. Jangan nanti dipandang saya seperti ini tiba-tiba dia sama anak saya nggak sayang gitu kan, hanya sama saya aja, ataupun ya maaf ngomongnya seumpama dia harta saya banyak gitu, dia mah sayang mata saya sampai cuma kan gitu kan. Bagusan ya saya sabar-sabar aja gitu kan, tapi yang penting saya berusaha gitu, intinya itulah. Jadi itu guys, anak nomor 1 ya guys ya. Kalau kita mentinggi yang lain, waduh guys, karena memang harapan kita ada di anak guys. Nah, jadi bukan berarti Abang Da ini mau mencari hanya untuk kepuasan sementara, kepuasan seksual sementara. Tapi memang untuk anak guys. Kalau anak memang nggak cocok, nggak sayang sama anak, ya nggak bisa dibawa tuh guys. Nah, jadi itu untuk yang udah di luar sana ya guys ya. Pokoknya cari yang sayang sama anak. Nah, kalau masalah seks gampang ya Bang Da. Banyak ya, masalah banyak di luar sana ya. Gitu lah. Di luar sana banyak ya. Oke Bang Da. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bang Da. Berarti Abang Da bukan cerai mati ya? Bukan. Cerai hidup ya? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Abang Da bisa
sampai pisah sama mantan sana? Ya, ya sebetulnya juga mau cerita itu kan karena udah abang bertanya seperti itu sama saya, ya saya akan menjawab gitu kan, supaya karena ini penonton yang ini kedepannya, penasaran nih Abang dah. supaya pun yang muda-muda, yang misalnya yang rumah tangga yang muda-muda bisa berpikir, berpikir untuk anak, jangan berpikir pribadi kita hanya keegoisitas masing-masing gitu. Jadi seperti ini, saya itu betulnya nggak mau pisah gitu kan, tapi ya gimana, karena mantan saya yang mau pisah, ya saya mau bilang apa, gitu kan, karena apa, mungkin di belakang dia itu ada orang ketiga, saya nggak tahu, tapi itulah dia maunya gitu. Berarti indikasinya ada orang ketiga pada si mantan itu ya? Mungkin atau memang benar. Ya, biasanya kalau hanya menduga tidak sampai ada perceraian. Satu, tapi karena dia yang menggugat saya gitu kan, bukan saya langsung yang minta. digugat gitu. Benar, dia yang menggugat saya. Jadi Abang dah tidak tahu apa permasalahannya? Bukan. Aduh. Bukan. Langsung digugat gitu. Iya, benar. Tidak tahu menahu mengenai masalah. Iya. Jadi Abang dah langsung mengindikasi dia ada orang ketiga gitu. Seperti itu. Karena pun banyak yang berkata-kata kan, saudara-saudaranya seperti itu berkata, udahlah mungkin ada orang ketiga di belakang dia ini gitu. Karena dari mana? Orang-orang ya, orang-orang tetangga ya. Tetangga satu, dan terus saudara-saudaranya juga seperti itu, berpikir seperti itu. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa dia menggugat saya gitu kan, tanpa kan itu pakai uang gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Sementara uang dia dari mana gitu? Dari saya, kan gitu. dari Abang dah kan gitu. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya berpikir seperti itu pun, saudara-saudara berpikir seperti itu juga gitu kan. Jadi pasti ada orang di belakang saya, belakang dia gitu kan. Ada orang ketiga lah ya. Gitu lah istilahnya. Jadi istilahnya ada perselingkuhan. Bisa jadi Di antara hubungan yang harmonis. Itu udah cukup harmonis karena sudah memiliki anak 2 Bang dah. Berarti kan selama ini harmonis hubungan itu. Benar. Pun lagi pun mengarungi rumah tangga itu bukannya setahun 2 tahun gitu kan. 20 tahun ya Bang dah ya. Seperti itu. Masya Allah, itu guys. Jadi zaman sekarang ini guys, bukan pria yang suka jajan di luar guys, tapi wanita guys, wanita yang sering, ya saya bukan menjas wanita itu bandar, benar. tapi ini oknum ya guys ya, oknum ya. Rata-rata banyak di media sosial itu wanita yang sering selingkuh guys. Ya ini dugaan saya ya guys ya, jangan langsung diambil hati guys, nanti ibu-ibu yang nonton di sini malah marah-marah sama saya gara-gara saya bilang wanita yang zaman sekarang ini hanya berbagi cerita gitu ya itu guys, berbagi cerita, berbagi pengalaman, ilmu, mana tahu ada yang bisa diambil, silahkan Abangda, Ibunda, Kakanda ambil, Abangda kutip. Nah, berarti itu ya guys ya. Berarti zaman sekarang bukan berarti laki-laki yang sering kerja di luar, yang suka main perempuan, tetapi juga perempuan yang di rumah, kerjanya di rumah. Bisa juga seperti itu. Ngurus anak, masak, nyuci, bisa juga dah guys. Seperti itu guys. Tapi ya, ini mohon maaf ya guys ya. Mohon maaf ya. Nah, kita lanjut lagi ya Bang dah. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah sebelumnya berarti memang nggak ada masalah-masalah ekonomi atau komunikasi kan biasanya kalau wanita itu mencari pasangan ataupun orang ketiga itu biasanya kan karena nyaman. Nah apakah ada masalah-masalah sebelum terjadinya perceraian gitu Abang Dan? Masalah misalnya contoh ekonomi kah atau komunikasi yang memang sudah kurang baik karena mungkin Abang Dan fokus kerja atau memang jarang pulang atau banyak lah gitu. Karena nih penonton nih penasaran nih Abang dah. Kenapa kok semakin banyak orang yang janda, semakin banyak orang yang duda. Jadi mau tahu apa problematiknya gitu. Kalau masalahnya sih di awalnya itu ya di tahun 2021 itu perubahan pada mantan saya itu banyak gitu kan. Tahun 2021 Abang dah? Iya benar. Jadi banyak lah gitu istilahnya kan. Berarti zaman Covid itu ya? Iya benar. Jadi banyak perubahan di situ. Dan itu pun setelah gimana tuh banyak lah istilahnya dia berubah tentang ya dari segi ya melayani saya atau apa gitu kan. Nah jadi saya bertanya
istilahnya dia marah apa gitu. Jadi seakan-akan macam kuranglah keharmonisan tadi itu di tahun-tahun itu gitu kan. Tapi saya ya sabar aja karena saya memang udah istilahnya pengen insaf lah gitu kan. Karena pun saya kan dulu ya bandit lah, saya bandel ya, jadi tobat lah gitu ya Bang Da ya. Tobat ya kan. Saya apa kesana kemari pengajian segala macam. Tapi di situ ada tiba-tiba dia, apakah itu cobaan dari Allah nggak tahu saya. Tapi saya dianggap dia jadi ustad gitu. Saya menasihatin dia bilang alah baru belajar ngaji aja udah ngajari saya gitu, bilang dia. Masya Allah tuh guys. Ingat guys, kita ini laki-laki guys, kita ini pemimpin. Jadi walaupun ilmu itu sebutir beras, tapi tetap harus kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita guys, apalagi sama istri kita guys. Ya guys ya, ingat guys, kita itu pemimpin guys. Nah apalagi masalah agama guys, aduh, saya agak sedih nih guys dengar kronologis Abang Da ini guys. Masa beliau mengasih arahan tentang agama, mungkin disuruh sholat, mungkin dikasih tahu kalau gini salah, tapi tidak terima guys. Dan untuk kaum wanita juga harus paham, laki-laki itu imam, ibunda, kakanda. Jadi separah-parahnya suami kita, dia juga imam kita. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Da. Nah, saya lihat dan saya dengar, saya resap Abang Da sudah 2 tahun menduda. Iya. Nah, jadi saya mau nanya dulu nih Abang Da. Tipe Abang Da seperti apa sih? Tipe wanita. Kalau misalnya mencari lagi gitu kembali gitu. Iya. Kalau saya sih nggak muluk-muluk. Saya tuh mau nerima. Maksudnya kalau tipe saya tipe sih dari dulu lah, dari memang bener. Kesukaan Abang Da gitu. Kalau saya sih nggak muluk, istilahnya ya menerima padanya aja wanita itu. Yang penting dia itu intinya ya baik gitu kan, istilahnya bisa pengertian dengan keadaan kita gitu kan. Itu aja yang penting dia tuh banyak cerita sih, jangan banyak cerita kali gitu kan, bahaya juga gitu kan. Itu guys, berarti laki-laki tidak suka wanita yang banyak cerita guys. Enggak, betul, bukan banyak cerita, boleh juga seperti itu kan, tapi kan maksudnya ya yang cerita tuh ya yang perlu gitu kan. Kalau fisik kalau fisik sih yang nggak gemuk kali, nggak kurus kali lah gitu kan, standar lah gitu. Standar ya. Gitar Spanyol atau nggak usah pakai gitar Spanyol, jadi yang biasa-biasa aja gitu. Misalnya mau gemuk kali namanya, kalau udah namanya saya pun nggak mau cari yang gadis, karena yang gadis nggak mungkin anak saya setuju gitu kan. Ya kata nyari yang ya sederajat dengan saya aja gitu kan, kalau janda gitu kan ya. Otomatis kan janda itu kan agak-agak molor lah gitu ya. Molor guys, maaf guys, maaf kalau ada yang janda yang nonton, bukan ini bahasa lucu aja guys. Seperti itu. Kalau wajah sih saya nggak mau dominan pada wajah. Wajah itu bisa dipoles, apalagi zaman sekarang ini. Yang penting duit ya Bang Da ya. Yang penting duit, benar. Zaman sekarang ini plastik banyak gitu kan. Plastik banyak. Gitu, gampang ya. Jadi tinggal tempel udah bagus itu deh kan. Betul Bang Da. Jadi itu Abang Da ini tidak melihat fisik guys. Ya tidak jelek-jelek amat. Yang penting bisa menerima lah intinya. Benar. Apa adanya. Apalagi Abang Da ini ada anak. Jadi Abang Da, saya ingin melanjutkan lagi pertanyaan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari penonton ini. Jadi kita rangkum aja Bang Da. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bisa Abang Da berikan untuk calon abang nanti? Karena ini kan masuk video Bang Da. Iya benar. Mana tahu kan. Ada jodohnya lagi gitu ya. Kalaupun seumpama ada jodoh di luar sana untuk saya nggak bisa memberikan apa-apa, ya kan. Tapi kalau yang namanya kesetiaan ataupun ketulusan hati saya itu, saya bisalah memberikannya itu untuk dia gitu. Dan untuk menerima anak-anaknya seperti anak saya juga. Ini kalau janda? Iya. Kalau gadis? Saya nggak mau gadis. Oh, memang mau janda? Iya. Karena nanti anak saya nggak mau nerima, gitu. Berarti memberikan kesetiaan? Nah. Oke, itu ya guys
ya. Kalau misalnya maaf ngomongnya itu kan kalau seumpama yang namanya rumah ataupun apa itu bisa dijalani bersama-sama. Nanti pasti ada ya. Kalau rezeki dari Rezeki Allah itu pasti pasti ada. ada. Itulah dia. Selagi kita mau berusaha. Oke, Abang Da, ini banyak ada pertanyaannya. Berarti Abang Da tadi memberi kesetiaan ya, Abang Da ya. Masalah rezeki kita cari sama-sama. Iya. Selagi kita mau bekerja, Berusaha, iya. berusaha. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Kayak mana sih? Kayak mana rasa hati Abang Da pada saat dihianati sama sang mantan, Abang Da? Kalau diceritakan kembali, rasanya saya mau netes air mata gitu kan. Waduh. Karena maaf ngomongnya, kalau saya ingat kembali gitu kan kejadian itu, saya sampai sujud gitu. Sampai sujud. Di hadapan dia gitu, di kaki dia itu untuk demi anak gitu, bukan demi siapa-siapa, demi anak. Saya tidak mau pisah gitu. Saya beri dia apa gitu kan, maksudnya saya beri dia tuh kemauannya apa gitu, maunya dia apa gitu, sampai saya suruh buat di atas materai maunya dia tuh apa. Nah, tapi dia hanya minta ngomong, dia minta cerai gitu. Saya mau ngomong apa lagi gitu, apakah bisa berubah lagi pikiranmu itu? Saya bilang seperti itu, tapi dia bilang tidak bisa katanya. Nah, jadi saya hanya bisa ngurus dada aja lah, netes air mata saya sampai di kaki dia itu. Nah, seperti itulah intinya. Iya. Nah, jadi kalau nengok itu saya teringat ya, kembali lagi gitu, teringat gitu, seakan-akan Soalnya sampai Abang Da udah sampai sujud gitu ya, Bang Da ya. kalau ingat itu bukan apa-apa Pak Bang ya, istilahnya bisa rasanya gimana ya, rasa nusuk di hati tuh sakit kali gitu ya kan, seakan-akan apa kata kawan-kawan apa gitu kan, macamnya harga diri seorang laki-laki itu nggak ada gitu di mata perempuan gitu. Tapi saya karena demi anak gitu, saya ikhlas gitu, saya ikhlas demi anak saya ikhlas. Nah, untuk anak saya ikhlas, saya bersujud di kaki dia. Biarlah harga diri saya jatuh. Saya Yang penting anak selamat. Seperti itulah saya pikir. Tapi memang dia nggak bisa dipertahankan lagi, mau dikatakan apa gitu. Itulah saya. Kalau itu memang saya sedih kalau apa itu. Kalau mohon maaf nih Abang Da ya, Iya. saya nanyakan ini ya. Iya, maaf. Ya saya pun berbagi gitu, berbagi. Nah, makanya saya tuh memang laki-laki paling bodoh lah gitu di dunia ini mungkin. Sebetulnya menurut saya Abang Da nggak bodoh. Memang perempuan mantan Abang Da itu aja yang memang kurang menyadari, kurang bersyukur. Kalau saya rasa seperti itu Abang Da. Begini Abang Da, kalau memang agak-agak sedih, coba buka dulu topinya Abang Da, supaya beban itu agak keluar gitu Abang Da. Memang ya namanya tadi ada tisu gitu Bang, betul. Tisu? Agak apa gitu Bang? Ada. Di kameramen tisu. Mana? Ini nih Om. Makasih Bang. Kalau inget semua itu rasanya gimana gitu, rasanya sedih gitu, karena anak yang jadi korban gitu kan, bukannya siapa-siapa gitu kan ya. Saya ikut sedih guys. Anak jadi korban, sementara anak itu kan titipan Allah, dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu dosa gitu kan, nggak tahu dia masalah ini gitu kan. Nah itulah anaknya jadi korban, itulah yang saya pikirkan sampai saat ini gitu. Oke guys, itu dia guys. Tapi ini masih banyak pertanyaan, cuman saya takut Abang Da nangis pula lah. Soalnya udah menetes air mata nih saya lihat. Takut jadi nggak enak ini. Kita cari pertanyaan yang tidak menyinggung hati ini. Soalnya saya lihat udah sampai air mata keluar. Jadi saya suruh buka topi supaya bebannya berkurang guys. Ini agak lucu-lucu sedikit nih Abang Da. Kita cari pertanyaannya. Nah, jadi gini ya Bang Da. Iya. Abang Da udah 2 tahun menduda Bang Da. Iya benar. Saya pengen tahu nih, mungkin penonton pun pengen tahu. Jadi ketika cuaca dingin, hari pada saat itu hujan, Abang Da sendiri di rumah,
Itu kayak mana nganunya? Nganunya kayak mana? Ya mau gimana lagi gitu kan, namanya kita berpikir pokoknya apa aja lah, jangan berpikir negatif gitu kan, namanya kita punya anak gitu kan. Satu itu, dan saya pun pulangnya pun kadang malam kan, tadi untuk berpikir gitu belum kesampaian di situ gitu apanya. Jadi saya pikirkan hanya untuk anak doang gitu, nggak ada. Kalau pikiran gitu ya udahlah, nanti aja lah. Nah, saya cari kesibukan lain gitu kan, entah yang lain, entah nyuci, entah apa gitu kan. Nah, paling itulah yang saya akan cari kesibukan aja, jadi kan lupa, hilang gitu kan. Nah. Jadi selama 2 tahun Abang dah nggak nganu-nganu? Enggak lah, mau gimana lagi gitu. Sama siapa mau nganu-nganu ya gitu kan. Mau nganu-nganunya sama siapa gitu. Mau nganu-nganunya sama siapa? Yang mana, gitu kan? maksudnya mencurahkan hormonitas kita, Bang dah. Ya kita sama-sama laki kan, ya mungkin mengerti lah gitu. Nah, namanya laki-laki itu pasti mengerti lah. Jadi hujan-hujan, Abang dah. Ini kan saya tanya tadi pada saat posisi di rumah. Iya. Jadi ngapain nyuci gitu? Nyuci, itu goreng ubi enaknya makan. Goreng ubi, baga apa? Buat teh manis atau kopi ya kan. Nah, jadi enak dia, anget dia kan. Nah, iya, itu seperti itu. Kesibukannya. Pas nyuci, ciut lah itu ya. Enggak juga lah. Kan udah dianget nih tadi sama ubi goreng sama kopi anget. Kan gitu. Iya. Jadi selama 2 tahun Abang dah, saya lupa tadi apa yang dijawab. Selama 2 tahun Abang dah nggak ada nganu-nganu, nggak ada yang mengeluarkan hormonitas mau kita. nganu sama siapa gitu kan. Tapi yang namanya laki-laki pasti kan udah paham lah gitu. Kamar mandi paham, ada. Guys. Gitu. Kira-kira paham lah. Ya iyalah. Paham lah. Apa itu nganu. Jadi ya nggak ada ke wanita ya. Nggak ada. Kalau wanita nggak ada. Saya berpikir ke rumah aja ya. Timbang saya bayar gitu kan, bagus kan anak bayar uangnya itu bagus untuk anak saya gitu, daripada saya keluar jajan gitu, seperti itu. Mantap Abang dah, betul tuh Abang dah. Ini inspirasi untuk para duda di luar sana Abang dah. Karena di luar sana duda itu, waduh banyak kali Abang dah yang ke kafe. Saya tahu sendiri, tetangga saya banyak. Ya kan nggak. Apalagi Wak Kikil itu ada Wak Kikil di rumah saya itu. Kasih ke kafe, minum apa segala macem. Aduh, ini inspirasi Abang dah, inspirasi. Mending ke kamar mandi ya kan Abang dah. Kamar mandi bongkar kecil, mandi ya. Berapa harga itu ya Bang dah? Daripada perempuan. Benar. Oke Abang dah. Nah, jadi sudah kita rangkum nih Abang dah ceritanya. Jadi ada pesan-pesan khusus untuk para penonton kita nih Abang dah. Ya kalau saya sih, para duda di luar sana, saya hanya bisa berpesan, berpikirlah anak, nggak usah berpikir yang lain dulu. Ya kalau anak itu titipan Allah gitu, kita pastinya nanti tua nanti sama anak gitu, nggak mungkin kita sama saudara kita atau sama orang lain, nggak mungkin gitu, pasti sama anak. Anak itulah yang mengapakan kita, yang ngurusi kita di waktu kita sakit ataupun di waktu kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Seperti itu aja yang saya pesankan. Kalau wanita banyak, wanita itu bukan satu di dunia ini, banyak. Lebih banyak wanita daripada laki-laki ya. Bener. Jadi seperti itu. Jadi wanita itu berserak gitu, maksudnya mau penting kapan aja kita mau pasti ada gitu. Tapi kita berpikir untuk anak lah dulu. Berarti Abang dah prinsipnya sama kayak Sule ya. Sule tahu Sule? Tahu. Sule yang istrinya kan cantik kali, kayak gitar Spanyol, Moai apa segala macem, kan? Iya. Diceraikannya gara-gara dia bela anaknya. Mohon maaf, Abang dah Sule. Ini hanya cerita hiburan Abang dah. Berarti prinsip sama ya, sama kayak Sule ya. Tapi saya kalau itu kurang setuju nih Abang dah. Ini kenapa seperti itu Bang? karena menurut saya anak itu titipan, istri itu pilihan. Benar. Ya, tapi jadi, kalau kita milih istri yang kita milih istri yang cantik, yang apa, tiba-tiba nggak sayang mana kita, percuma aja kita memilih. Bagus kan kita titipan Allah yang kita jaga daripada kita ini. Tapi rata-rata yang saya lihat di tetangga, itu kan tetangga Abang, kan bukan saya. Iya ya. Iyalah. Tapi yang saya lihat seperti itu banyaknya. Nanti udah tua, mereka udah hidup masing-masing, Abang dah. Anaknya. Ya kita tinggal sama istri berdua. Benar. Gini Bang. Karena anak itu titipan, Abang dah. Sekarang gini Bang, walaupun anak titipan, dalam arti kata, namanya anak tadi yang kita didik dari awal, dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga, pasti dia akan
teringat, oh abahku atau ayahku atau bapakku udah membesarkan diri aku dan gini sampai aku gini. Nah, jadi dia berpikir seperti itu. Dia berpikir seperti itu. Seakan-akan dia kan untuk balas jasa tuh gimana? Wah, abahku udah nggak bisa lagi, ayahku nggak bisa apa-apa lagi. Dia harus kujaga, dia harus kurawat. Seperti itulah anak yang berbakti pada orang tua intinya. Ya, anak memang harus berbakti kepada orang tua, guys. Iya. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini abang dah kita ini udah ketawa nih, guys. Nah, tadi dia sedih, nih jadi sekarang udah agak-agak senyum, ketawa. Nah, jadi ada nggak abang yang saat ini lagi dekat? Kalau saat ini sih ya dibilang ada, bukan kita tuh apa berbohong, itu bukan apa, kita kan emang ada yang dekat, tapi ya masih dibilang dekat sih nggak dekat kali gitu kan, karena dalam arti kata masih ada halangan gitu kan, entah apa anak ataupun dia masih memilih atau apa, saya nggak tahu juga ya kan. Nah, kalau saya sih ya nggak memberikan iming-iming kepada dia tuh begini-begini, nggak ada ya. Kalau dia mau menerima saya gitu kan ya syukur alhamdulillah, kalau nggak mau ya kita kan nggak cari lagi perempuan bersera nggak memaksa dia gitu kan. Nah, jadi mohon gitu. maaf kamu wanita ya. bukan makan bersera aja yang banyak ya kan. Nah, itu jadi wanita pun yang bersera gitu ya kan. Iya, betul. Nah, seperti itu kalau saya berkira. Oke. Jadi kira-kira seandainya nih yang saat ini yang dekat ini tadi kurang mendekat ke abang dah ataupun ke anak-anak, mau nggak dicarikan jodoh di sini? Ya kalau yang namanya jodoh itu ya kan bisa aja, kapan aja bisa dicari, boleh saya dicarikan jodoh, tapi maaf ngomongnya saya hanya bisa ya, saya lihat dulu gitu kan, bukannya langsung lebih bagus cari sendiri ya. Bukan, boleh abang jodohkan gitu kan, abang jodohkan boleh, abang carikan jodoh boleh, tapi maaf ngomongnya saya nggak mau langsung saya terima gitu, maksudnya saya lihat juga gitu kan orang tapi gimana. Mau kan? Ya, mau. Ada HP kan? Ada. Mana tahu nih penonton Bos Tongeong ada yang agak kesemsem sama abang Da. Nah, bisa. Pas pula di komentarnya tengok di deskripsi ada nomor HP abang Da. Nah, bersediakah untuk di kontak-kontak? Nah, bisa. Insya Allah sepanjang hari kontak terus hidup, dipanggil terus, telepon terus. Karena ini bakal banyak penontonnya Bang Da. Ya, tapi jangan mana tahu ada yang lebih dari kriteria Bang Da. Body gitar Spanyol. Amin. Wajah kayak apa? Gak usah Pevita Pierce. Wajah kayak Pevita Pierce, body gitar Spanyol kayak siapa yang selera Bang Da? Nggak ada. Kalau saya seleranya saya nggak artis yang paling Abang Da suka wanita siapa? Zaskia Gotik. Kalau saya suka sih yang dibilang tuh ya kayak si apa namanya nih? Zaskia Gotik gitu. Zaskia Gotik yang goyang iti guys. Abang Da ini suka yang goyang iti. Nah, kalau saya suka sama istrinya Raffi Ahmad. Oh ya. Kenapa? Karena istri saya sekarang ini mirip sama Nagita Slavina, Bang Da. Mohon maaf ya Abang Da Raffi Ahmad ya. Ini hanya konten. Tapi ya boleh dilihat istri saya memang mirip. Oke. Jadi nomor HP Abang Da ini saya cantumkan di deskripsi ya, guys. Kira-kira ada janda-janda yang nonton, cocokkah dirasa, cocokkah memang wajah yang Abang Da, Kakanda yang tipe-tipe Kakanda, bisa langsung hubungi ke nomor di bawah ini. Ya. Kira-kira ada lagi mau disampaikan Abang Da? Cukuplah itu aja lah ya. Cukup itu aja ya. Oke. Ingat deh guys ya, khususnya untuk kaum wanita. Nah, Abang Da ini baik hati, baik sekali Abang Da, Kakanda. Jadi ya sangat disayangkan kalau Abang Da ini dilewatkan. Jadi mohon calling-callingnya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih. Check it out.